Kenapa di Rabitatul Alawiyah? Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Saad Alabi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Saad Alawi adalah Rabitatul Alawiyah. Sehingga Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Saad Ba'alawi. Nah, inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Saad Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Saad Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Rabithah mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya. Memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang, kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu, Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alawi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alawi, sweeping saya di mana saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11, putus satu ada 10, putus satu ada 9. Kalau jantung satu udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Saudara, kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Kiai, ulama, habaib nggak boleh diadu domba, betul? Itu yang ngadu-ngadu domba, yang ngancem sweeping habaib, saudara, itu PKI gaya baru. Berapa banyak panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya, saudara. Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat, saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru almarhum saudara Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru, saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden, Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi, Habib, ikut demo, ikut aksi, atau bicara di forum terbuka, nggak bisa, Habib. Tapi saya punya informasi penting, Habib mesti bergerak. Saya tanya, apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016, saudara, di bulan Juni dan Juli, saudara. Beliau katakan, bulan ini Habib ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini, semua minta supaya presiden atas nama negara
minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara Habib kepada Presiden, jangan Pak, kalau Bapak minta maaf kepada PKI itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang ini kiai apa namanya Hasyim Muzadi menasehati Presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul, nggak salah Pak. Tapi ini ada persoalan politik, ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara, itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh orang yang enggak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh nih. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan, yang pakai Dayak itu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya. Karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa
akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Irigasi pada jalan semua zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing. Beras di masa zaman Belanda Karawang dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah. Kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mik di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mik, teriak-teriak, siap perang, siap. Siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente.